minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai domo Sana Sama desu, suki minasan. Yo, baca komik lagi. Dan kali ini komiknya adalah spin-off dari Kaiju nomor 8, yaitu Kaiju Hachigo Side to Be. Kaiju nomor 8 B-Side. Ya, spin-off. Jadi ini adalah ya bisa dibilang spin-off, bisa dibilang cerita sampingan gitu. Aku bingung ya, karena biasanya rata-rata spin-off itu cuma satu chapter. Tapi kali ini Kaiju number 8 B-Side itu kayaknya lebih dari satu chapter deh. Jadi video kali ini Sana mau nge-reaction cerita lain dari Kaiju nomor 8, atau bisa dibilang cerita sampingan dari Kaiju nomor 8, yaitu Kaiju nomor 8 B-Side yang terfokus, yang ceritanya berfokus pada wakil kapten Hoshina. Karena memang sebenarnya dari beberapa chapter kemarin Naoya Matsumoto sepertinya tertarik sama pembuatan karakter atau pembuatan detail karakter dari Hoshina. Kayaknya memang beliau tertarik banget nih. Dan di sini Naoya Matsumoto nggak membuat ceritanya sendiri, karena kalau membuat ceritanya sendiri capek guys. Naoya Matsumoto udah fokus ke main story dari Kaiju nomor 8. Jadi di sini Naoya Matsumoto dibantu oleh dua orang. Yang pertama adalah Keiji Ando sebagai story-nya dan Kentaro Hidano sebagai art-nya. Terus Naoya Matsumoto sebagai apa? Supervisornya jelas, karena pemilik dari judul Kaiju nomor 8 itu dari Naoya Matsumoto. Dan ini dirilis di Manga Plus by Shueisha juga. Cuman sayangnya masih tersedia dalam versi bahasa Inggris saja. Semoga kedepannya tersedia juga versi bahasa Indonesia, karena aku penasaran, mending di bahasa Indonesia aja. Semoga ada versi bahasa Indonesianya ya. Masih versi bahasa Inggris nih, susah nih. Jadi gak usah berlama-lama lagi. Oh, buat kalian yang penasaran sebenarnya Keiji Ando itu siapa, kalau di My Anime List Keiji Ando itu belum begitu kelihatan, tapi di sini udah dikasih tahu kalau Keiji Ando sempat membuat light novel yang berjudul Kaiju Hachigo Michaku Taisang Butai. Ini Sana nggak tahu karena light novel. Ini informasi yang ini Sana beneran nggak tahu. Yang mana tuh ceritanya? Kemudian barulah beliau membuat untuk story juga untuk Kaiju Hachigo B-Side. Yang berikutnya ada siapa tadi? Kentaro Hidano. Kalau Kentaro Hidano sebagai artnya atau gambarnya ya. Jadi sebelumnya juga Kentaro juga membuat judul art dari judul-judul kayak Sugoi Smartphone, Ziga, Reisogyo no Araikun, Choromansian, Senran Freaks kayak gitu. Yang Sana tahu kayaknya Sugoi Smartphone doang deh. Sisanya belum tahu. Jadi ya. Kalau dilihat dari susunan staffnya ngingetin Sana kayak awal-awal Boruto kemarin sih. Tapi ya semoga secara art style bagus, secara story juga menarik. Langsung kita baca aja chapter 1-nya. Seperti biasa, jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube-nya Sana Sama. Dan juga nanti ya selama Sana baca mangganya, Sana akan tutup layarnya kayak gini. Ya hampir gak kelihatan, tapi ya emang cuman gini caranya Sana agar bisa melindungi lisensi yang dari Jepang. Ya agar bisa aman juga channel YouTube-nya Sana Sama kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen baca juga manganya ini, meskipun masih bahasa Inggris ya, kalian bisa cek link di description box, nanti mengarahkan kalian langsung ke websitenya Manga Plus by Shueisha. Tapi juga Manga Plus by Shueisha ini ada aplikasinya juga versi Android sama iPhone, tinggal install aja secara gratis, oke? Karena ini masih rilis satu chapter juga, jadi ini masih bisa dibaca secara gratis juga. Kita mulai buka dulu. Oh iya, untuk halaman 1 sama halaman terakhir Sana nggak pakai filter. Yang halaman yang lainnya baru Sana pakai filter, itu sih. Halaman satunya gimana? What the? Tangan Sana gemeter. Hoshina.
Oh, art style-nya agak sedikit beda ya. Memang art style-nya agak sedikit beda. Tapi gak melenceng jauh. Kalau Boruto kemarin gini kita. Kalau Boruto kemarin kita sempat agak kecewa ya karena art style-nya agak melenceng jauh sebenarnya ya. Agak-agak pada bilang jamet lah atau gimana istilahnya, emang agak jauh sih. Kalau ini ternyata nggak jauh-jauh ya sedikit berbeda lah art style-nya gitu. Oke, langsung aja. Nggak usah terlalu bahas yang satunya karena yang satunya art style-nya udah dihandle sama orang yang memang bisa dipercaya oleh Masashi Kishimoto. Loh Masashi Kishimoto, Naoya Matsumoto, agak mirip tapi beda. Oke, ini halaman satunya kayak gini. Waduh, halaman berikutnya. Apakah ini semua berwarna? Aku nggak tahu. Yang jelas halaman satunya sana udah kasih tahu ke kalian ya, belum ada dialog di sini. Hoshina masih melakukan latihan dan sana tutup dulu ya. Apakah semuanya berwarna? Aku penasaran. Oke, wah, wush. Given up of joining the defense force, the era of blades is long over. Jadi give up on joining the defense force, the era of blades is long over. Jadi menyerah untuk bergabung dengan pasukan pertahanan dan era dari pedang atau samurai itu telah berakhir lama sekali kayak gitu. Wah, berwarna semua dong, ya ampun. Your unleashed combat power for sharpshooter weaponry is low. That simply will not do in the modern era. Oh, jadi ini kata-kata dari seseorang yang pernah ngomong ke Hoshina, dan ini juga kata-katanya ada di chapter Kaiju nomor 8. Aku tapi lupa chapter berapa. Kayak gitu. Istilahnya menyerahlah untuk bergabung ke pasukan pertahanan. Era dari samurai, istilahnya era dari pedangan udah berakhir cukup lama. Udah berakhir istilahnya gitu. Terus istilahnya kayak pertarungan dan kekuatan dari pedangmu benar-benar sangat rendah. That simply will not do in the modern era. Ya, benar-benar gak bisa berguna lagi untuk, ya, secara sederhana tidak akan berguna di era modern kayak gitu. I suggest you give up, Hoshina gitu. Kusarankan kau untuk menyerah, Hoshina itu. Ini siapa ya sebenarnya yang ngomong? Rambutnya blonde sih, jadi blonde hair, jadi kayaknya bukan bapaknya sih, aku nggak tahu siapa sih ini orang. Bajunya hitam kayak gitu, mungkin salah satu orang dari pasukan pertahanan sana mikirnya gitu. Okay. Kaiju in recent year are trending toward giant class. You're bound to get killed using blade alone. Jadi kaiju beberapa tahun terakhir yang muncul itu rata-rata kelas atas ya, kelas besar lah istilahnya, yang dikelaskan sebagai kaiju nomor kayak gitu. Dengan kemampuannya yang kayak gitu, ya jelas kau akan terbunuh sendirian. I'm telling you this for your own good. Forget pattern on the field and apply your sword slaying technique as an instructor. Jadi disaranin untuk kebaikannya bahwa abaikan medan pertempuran dan gunakan kemampuan berpedangmu untuk sebagai seorang instruktur saja. Selesai latih langsung gitu. Chapter 1, Twin Blade of Reminiscence. Pedang ganda reminiscence ini apa ya? Aku lali. Wait, saya buka Google Translate dulu ya. Remini. Aduh, aku bingung tulisannya gimana sih Reminis Cence. Reminis. Kenangan. Oh, kenangan pedang ganda. Story by Naoya Matsumoto and Keiji Ando, art by Kentaro Hidano. Nah, ini dikasih tahu akhirnya. Nih guys, ini kalau ini nggak usah difilter, ini buat informasi buat kalian ya. Jadi storynya di dua orang, Keiji Ando dan Naoya Matsumoto. Ya jelas Naoya Matsumoto sebagai original storynya. Kemudian artnya dibantu oleh Kentaro Hidano karena Naoya Matsumoto fokus ke art untuk
main story-nya Kaiju nomor 8. Oke, kita tutup ya. Yes, lanjut halaman berikutnya. Oh, wah, bonus chapter berwarnanya panjang banget ya, lumayan. Bonus halaman berwarnanya di chapter 1 lumayan banyak, abis itu hitam putih lagi sih. Oke. Di sini latarnya pas pertarungan melawan kaiju jamur-jamur nih kayaknya ya. Chapter berapa aku lupa. Pokoknya pas kaiju jamur-jamur ini. Aduh, aku lupa ini chapter berapa sih? Aduh, bukuku di kamar. Oke, pas jamur-jamur. Waduh, kok lebih serem di sini gambar jamur-jamurnya daripada gambar yang Naoya Matsumoto sendiri ya. Betul, di sini yang gambar Kentaro sih. Kenapa lebih serem di sini ya? Ada ada Kikoru di sini. Regarding of Defense Force 3rd Division Sagamihara Neutralization Operation. Ada Kikoru, ada teman-teman dari Regu 3 juga, ada Kafka yang lagi mengulik-ngulik tubuh kaiju, ada Leno yang lagi serius. Terus, well, my little fleetlings pretty dang good for your first outing. Oh, jadi ini aku kira ternyata Hoshina nonton rekaman pertarungan sebelumnya yang melawan kaiju jamur ini, guys. My little fleetlings. Apa fleetlings sih? Fleetlings pemula. Para pemula ya, istilahnya juniorku ya, ternyata sangat ya lumayan bagus lah untuk misi pertama kayak gitu. Terus habis itu di kantor nih, Pak Hoshina, Metro TV ada di sini. Loh, kenapa namanya? Lah, sana nyebutin juga. Itu juga nama salah satu stasiun TV yang ada di Indonesia ya. Kenapa ada di komik Kaiju nomor 8? Kaget pas baca langsung kaget. Oke, next. Beneran guys, sana nggak bohong, beneran ini kelihatan kan tuh ya kan. We're covering the Rockies that join the 3rd Division this year. Wah, lagi mencari tahu nih, pengen meliput anak-anak baru dari divisi 3 yang ikut tahun ini. Good work, gentlemen. How filming going? Bagaimana tadi proses rekamannya gitu? Everyone has been very cooperative. Mind if we get a few words from you, Mr. Hoshina? Apakah Anda mungkin ada kata-kata Mr. Hoshina mungkin gitu. Aku? I've already been around the block too. I'd like to ask you about the Rockies. All of this year, officer seem capable. We were also impressed by Officer Shinomiya's training yesterday. Mulai waktunya wawancara ya, jadi ya orang-orang di sini mulai impresif dan istilahnya tertarik dan penasaran juga dengan apa yang menjadi perkembangan dari anggota-anggota baru dari Regu 3 gitu ya. Yes, the Nishi Tokyo entry exam was much stricter this time around. It was the most difficult exam we've ever had. Ya jelas dapat dapat ujian yang sangat sulit karena tiba-tiba ada kaiju bernumber muncul di situ, gila. We had a slew of talent people, the kind that we feel lucky to see one of every year. I see. Then that raises more question, doesn't it? About what? About Officer Kafka Hibino. He seemed to have less basic physical strength than the other officer. Could you tell us exactly why you accept him? Mulai ditanyain di sini ternyata di sini Hoshina kan habis jelasin, iya kita mendapatkan banyak anggota baru ya, yang sepertinya dalam 1 tahun ini harusnya bisa masuk ke tiap tahun, tapi ternyata semua anak-anak baru yang sangat bertalenta ini datang dan memunculkan talentnya ya, terus memunculkan kemampuannya. Tapi habis itu begitu, berarti
Jadi itu yang membuat banyak pertanyaan yang lain muncul. Tentang apa gitu? Tentang Kafka Hibino, guys. Padahal dia terlihat secara fisikal lemah, dan meskipun udah pakai baju tempur kayak gitu gak mengeluarkan kekuatan apa-apa, tapi apa alasannya Hoshina tetap menerima Kafka Hibino kayak gitu? Terus di sini jawab, well, naturally we're not simply accepting people based on their combat power. There have been some change in mindset at the top as well. Therefore, if I had to give one reason why we accept Officer Hibino, I'd be comic relief, I suppose. Comic. Hoshina jelasin ya secara umumnya kita menerima anggota baru itu gak hanya dari kemampuan bertarungnya, tapi juga beberapa alasan yang secara pemikiran itu bisa kita terima gitu. Dan ya alasan kenapa dia menerima Kafka Hibino adalah karena bisa dibilang manusia meme, komedian kayak gitulah istilahnya, katanya Hibino. Jadi masa-masa Hibino belum tahu sih Kafka siapa sebenarnya ya. Terus pada bertanya, comic relief, sorry, yes, naturally, so to speak, he's objectively pretty entertaining, isn't he? You know, the rashness and silliness and whatnot. Tapi sebenarnya bukan itu aja, karena Kafka Hibino di sini ya ternyata ya seorang profesional ya, karena meskipun masih dibilang baru atau junior di pasukan pertahanan, tapi dia sebagai profesional di pekerjaannya sebelumnya sebagai pembersih kaiju. Jadi memang menjadi seorang pembersih kaiju itu harus mengetahui kaiju yang harus kita bersihkan itu tipenya apa, bagaimana cara membersihkan dengan aman, bagaimana cara membagikan tulang daging-dagingnya itu nanti untuk mana yang dibuang, mana yang dibawa ke divisi penelitian kayak gitu. Dan ya biar tidak terkena istilahnya efek lah, kan ada beberapa cairan asam yang berbahaya kayak gitu, gimana itu. Memang Kafka Hibino udah profesional di bidangnya karena udah bekerja di divisi pembersihan kaiju itu berapa tahun gitu kan. Jadi memang itu juga poin plus yang lain sih Kafka Hibino bisa masuk ke divisi pertahanan. Lanjut ya, I never seen anyone with at unless combat power of 0% before, and despite lacking the necessary basic capability, he has a ton of spirit, so he end up running around active kaiju site without a clue as to what he is actually capable of. That's quite the harsh evaluation. Well, the point is, I don't dislike damage like that. Yes, but why? I came across someone like him a long time ago. Someone would run around like a madman. Even though everyone around him constantly told him to give up, he was the same kind of fool. So there was a what is that officer doing now? No clue. Maybe he's on active duty somewhere else. Oh right, I'm about to hold a private training session. The Rockies will taking part 2, so you should drop by to choose some film if you like. Oh, see you. Wah, tempat latihan berpedang nih. Para kru TV-nya abis cicat banyak banget itu tadi ya. Intinya pokoknya Kafka Hibino diterima Hoshina karena ya beberapa alasan, terutama juga ternyata Kafka itu mengingatkan pada seseorang yang pernah dia tahu sebelumnya, yang seseorang yang sangat berambisi, bahkan meskipun dibilang untuk menyerah tapi orang itu tidak menyerah ya, kayak pecundang istilahnya. Tapi itu ya hal yang seperti itulah yang membuat Hibino ternyata tertarik untuk mengangkat Kafka jadi pasukan pertahanan. Terus ini ada sesi latihan rahasia istilahnya. Apakah para kru ini pengen melihat-lihat sebentar kayak gitu. Tapi latihan rahasianya boleh direkam kayaknya ini. Hoshina juga ada di situ. Jadi this is supposed to be free time, but there are quite a lot of people here. The Rockies this year are especially proactive. Yeah, not bad at all. Oh,
Oh ternyata ada latihan khususnya ya. Jadi latihan khusus ya di aku bingung ngomongnya. Oh jadi ada latihan khusus di Regu 3 yaitu latihan kendo ya, berpedang. Di sini semua anggotanya harus latihan berpedang semua di sini, meskipun di lapangan mereka tidak harus menggunakan senjata pedang, bahkan rata-rata pada menggunakan senapan semua ya, tembak, pistol dan sebagainya. Jarang yang menggunakan pedang kecuali Hoshina, Narumi, sebenarnya ya. Kikoru aja pakai kapak. Ya itulah pokoknya intinya itu. Tapi di sini semua anggota baru dari Regu 3 harus ikut. Terus Leno, ya ampun kok keren sih Anda, gambarnya di sini tetap gak berubah ya meskipun ya stylenya sedikit berubah tapi masih manis. Wah, not bad at all. Have you done this before, Just a little in middle school. I wasn't able to see that last strike of your coming at all. Nah man, you almost had me there too. Terus ini tak. Wow, that officer is intense. Is he a Rocky as well? Gitu. You can see their face because of the mask, but it's she, not he. Oh cewek. He is a Rocky. Name is Hakuwa Igarashi. Oh, okay. Igarashi. Oh, she's the younger sister of Officer Chura from the 2nd Division. Oh, Vice Captain Hoshina. May I ask you to spar with me? Wah, diajak spar. ini Aoi. Wah, ini udah Aoi, bodinya besar banget, orang kekar banget, muscle. Tiba-tiba ngajak sparring sama Hoshina. Kok Anda nekat sekali. Anda itu masih junior tapi udah ngajak sparring wakil kapten. Wah, sure thing. We'll have a match ya. We will have a match. Wah, diajak sparring sama Aoi yang secara fisik lebih besar daripada Hoshina, tapi mungkin secara teknik masih menang Hoshina sih. Aku mikirnya gila. Ini orang, wah langsung hoya. Oh, tak. Oh, kan Aoi, lu masih kalah, kena kan di kepalanya ya. Secara teknik memang masih menang Hoshina lah. Hoshina kan memang dari keluarga yang memang seni berpedangnya tinggi gitu. Terus tiba-tiba langsung lelah ngos-ngosan. Terima kasih banyak Pak, I will keep working hard. Terus dia bilang, man, you something else every bit the powerhouse, they say. Powerhouse. He was the up and coming. Apa iki kok JGSDF aku nggak. His pretty division. Okay. The Rockies this year so AKP Patch. Turia. Ini pasti Kafka sih. Yakin aku. Kafka sama Iharu. Kelihatan Kafka dari teknik pertarungan apapun wes nggak bisa dia. Kalah sama Iharu akhirnya. That was my circle. Iharu played. How'd you like the power of my downswing old man gitu. Why you take a little easy on me, Will ya. Anda Iharu, kamu memainkan aku ya gitu. Kamu kayak gitu. Iya, kamu emang lemah banget sih. bukan Iharu yang mencoba mempermainkan, ya mungkin memang ya punya niat untuk mempermainkan, tapi emang kamu juga terlalu lemah. Aduh. Lucu. Believe it or not, I was taking it easy on you. That said, you have absolutely no experience, right? I never practice kendo. Oh ya bener, Kafka gak pernah belajar kendo. So everyone else has, including you, Ichikawa. I guess everyone would try out for the defense war, practice martial arts after all. Jadi semuanya pernah sepertinya sebelum masuk ke aku lupa, masuk ke divisi pertahanan, semuanya kayaknya pernah belajar tentang mungkin kendo atau karate atau yang lain, istilahnya kayak gitu. Tapi kecuali Kafka sama Iharu gitu. Enggak, termasuk Iharu juga. Dan Leno juga pernah belajar kendo juga, meskipun
SMP ya, gitu kayak gitu. Since you have no experience, I assume you choose judo, sir. No, I don't know judo either. Look, Kafka malah nggak tahu judo juga. What you required to take then? What are you talking about? Like, didn't they require you to take either judo or kendo in the middle school? What the heck do you mean? Beneran Kafka nggak tahu judo, kendo. The government revision to the curriculum made martial arts required subject, and you see that's why nearly all of this year batch of rookie have experience except you, Kafka. Beda generasi. Beda generasi, jadi gak ada kurikulum untuk ngambil ekstrakurikuler wajib seperti kendo, ya pokok pertarungan lah istilahnya gitu. Generasinya Kafka, masa zaman sekolahnya Kafka gak ada kayak gitu. Udah beda kurikulum, kasihan nih Kafka. What is that why? This generation gap extend year 2. Kafka udah 32 tahun. Padahal di sini semua pasukan pertahanan yang baru join di sini rata-rata usianya dari 19 ya. Kayaknya paling muda emang Kikoru sendiri sih. Kikoru umurnya masih 16. Rata-rata di sini umurnya 20-an. Damn it. That mean I need to train all the more. Harus belajar lebih giat lagi. Mas Captain Hoshina, could you please instruct me as well? I would like a match. Wait, Miss Captain, could I request the same for myself? Hey, I'll try to beat me to the punch. Are you? Me too, sir. Me too. Yeah, that was never my intention. Sure thing, boys. I'll take you all on. So line up in order. Pada minta request buat bertarung ya, sparring sama pakai Kapten Hoshina ya. Terus oke, gak apa-apa, gak masalah, boleh. Jadi ya silahkan berbaris dan bertarung mari kita bertarung gitu. Ya jelas kalah semua. Alright, nice effort. The three of you need to work on basic training. Lucu ya Hoshina. Wow, I see that no one even come close to you with the blade, sir. I'd expect no less from a member of one of the most prominent kaiju slaying flame in Kansai. Family slaying family in Kansai. Oh, Kansai. Speaking of which, you enlisted in Kansai, not here, if I recall. Yes, I transferred here because Captain Ashiro scouted me out. Scored me out. Oh, I see. You have been making a name for yourself ever since joining. Then you've got it all wrong. Vice Captain Hoshina. Oh, Shinomiya. May I spar with you next? Wih, sparring sama Kikoru emang beda cerita sih. Wow, Kikoru Shinomiya. She know her way around firearm and swordplay, Oh, she outstanding. Couldn't be more different from me. Bertarung nih. Dulu. Apa lagi nih? It all started and back when I was affiliate with the Tachikawa base yet. Oh, flashback. Okay. I'm here for meeting about our Goodwill Kendo match again, the third division that will take place in a month. This is my first time in Tokyo in quite a while. Oh, pertama kali masuk langsung. Oh, emang khusus sih kayaknya regu 3 atau mungkin ya. Tapi kalau di regu lain apa ya kira-kira latihannya ya? Kalau regu 3 latihannya ini sih kendo ya. Sensei, I'm glad to see you well. Well, I'm not moving like I used to notice. I'm planning on stepping down as an instructor soon. What do you say, Sushiro? You'll be helping us out by stepping into the role? I consider it, sir. Will you be an instructor? I've been asked that millions of times before. Everyone recognizes my skill with the sword. But it not fit for practical use. That's the Defense Force evaluation of me. Both my father and my superior officer recommended that I become an instructor. They are basically telling me to step away from the front line, but I'm
stubborn and headstrong. Heck, even I will admit that. Oh, Officer Hoshina, message from Captain Ashiro. She wants you in her office. The captain wants me? Thank you for making time in your busy schedule for me, ma'am. Soshiro Hoshina at your service. Third Division Captain Minashiro, I appreciate you stopping by. Minashiro saat itu rambutnya masih pendek ya, lucu banget, kawaii. Happy to do it. I had nothing but time on my hand. I was actually just thinking of sightseeing around Tokyo before heading back home. No, then what was it you want to talk about? I've seen you enjoying training before. I only observed from a distance, but I could tell your short technique was superb. Wow. Oh, thank you very much. Where this coming from? Soshiro Hoshina, I hear that you're a blade specialist. Yes, that's correct. Oh boy, here come to the same old line. You should just give up. I need your ability. Will you join my force, Hoshina? Weh, jadi motivasi Hoshina untuk tetap berada di garis depan ya gara-gara Mbak Ashiro Shinomiya. Ashiro Shinomiya sih, Minashiro. Langsung wah. Dikira Hoshina nanti bakalan Mina Ashiro ngomong, ya kamu sebaiknya kan Mina Ashiro mengamati Hoshina dari kejauhan ketika latihan pertarungan atau ya semacamnya gitu. Terus setelah mengamati, Mina Ashiro memutuskan kalau gitu. Takutnya Hoshina bilangnya nanti Mina Ashiro bilang, oh ya udah Hoshina jadi instruktur aja lah gitu. Dikira gitu, ternyata enggak. Mina Ashiro malah ngomong, aku butuh kekuatanmu, aku butuh istilahnya gitu, aku butuh kekuatanmu. Jadi maukah kamu bergabung dengan kami, Hoshina, kayak gitu. Langsung kaget Hoshina. We cannot overlook the possibility of powerful miniature size threatening cropping up down the line. Also, I'm totally inept with blade weaponry unlike yourself. I try not to handle a kitchen knife if I can help it. Okay, but I feel like kitchen knife are another matter entirely. When I need to shoot a thread, can I trust that you clear a path for me? Whoa. No one has ever said that to me, including my dad. If I serve under her, maybe no, I don't take it at face value. It's just up service. If you say yes, you'll be allowing stock. Well, I appreciate the offering. Wah, tiba-tiba ada berbunyi ini tanda kalau ada serangan kaiju. Oh ya bener. Excuse me, Captain, we have report of kaiju emergence in Ome City miniature class, but several Yochu have also been sighted already. More than a dozen casualty report at the emergence point. As for the scale of the damage done, okay, Ebina, rally all officer including those of the day. Roger. Dulu Ebina awalnya di Regu 3, baru tahu sejak kapan dia ada di Regu 1. That's quite unfortunate, right then. Things are in this. We're up against kaiju. They couldn't care less about our situation. Sibuk banget. Captain Ashiro, I could head to the side as well if you like. What's that? You try. You know you're part of another division. I brought my sled and weapon. I figured that I can at least help dispose of you two. Hoshina, as captain of the 3rd division, I would be glad to request your aid. Oh, I make sure to run it by your division as well. Captain, are you sure this will be a dangerous operation based on the kaiju's estimated fortitude? He is a close quarter combat experience. He is a close quarter combat expert. He should be able to help us a great deal. Well, isn't that right, Hoshina? Yes.
Oh, to be continue. When it comes to naturalizing miniature kaiju, no one even come close to me. Nice. Akhirnya Hoshina dipercaya ya sama Mina. Emang Mina pengen mempercayai Hoshina tentang kemampuan Hoshina bertarung jarak dekat, dan memang Hoshina diperlukan Mina banget untuk membuka jalan bagi Mina menembakkan meriam raksasa, istilahnya kayak gitu. Jadi emang Mina butuh banget Hoshina, dan ya keren banget art style-nya juga Sana suka, meskipun agak beda dikit tapi Sana tetap suka. To be continue guys. Ini bisa dibilang bukan spin off tapi ya spin off, gimana ya, rata-rata spin off selalu satu chapter kan, tapi ini kayaknya udah lebih dari satu chapter nih nanti. By the way, ini tadi rasanya panjang banget, ternyata halamannya ada 38 ya. Wow, lumayan panjang. Dan chapter berikutnya rilis kapan? 11 Januari. Hah? Cepet amat? Seminggu sekali dong? Wow, pantesan Naoya Matsumoto butuh 2 orang buat ngerjain sisi lain dari cerita utama Kaiju nomor 8 ya. Ternyata dirilis seminggu sekali. Semoga diterjemahin versi bahasa Indonesia. Sana agak kesusahan versi bahasa Inggrisnya, meskipun Sana sebenarnya tahu isi ceritanya apa. Ini tadi menceritakan tentang latar waktunya ketika selesai melakukan serangan melawan monster-monster jamur ya. Itu chapter berapa tapi aku lupa. Habis itu ya di sini Hoshina sambil flashback ya, mengingat masa lalu sejak Hoshina selalu diremehkan di keluarganya. Hoshina itu kemampuan berpedangnya itu middle, istilahnya nggak bisa dibuat pertarungan jarak. Di pertarungan zaman sekarang istilahnya yang banyak kaiju, dan zaman modern juga yang teknologi udah pada canggih, buat apa pertarungan kayak Hoshina. Terus mending jadi instruktur aja deh kamu, kayak gitu. Dan akhirnya sempat dipanggil untuk datang ke Regu 3. Terus ternyata Mina tertarik untuk merekrut langsung Hoshina menjadi bagian dari anggota tim Regu 3 kayak gitu. Butuh banget karena ya itu tadi, pertarungan berpedang jarak dekatnya Hoshina itu dibutuhin Mina buat membuka jalan bagi Mina menyelesaikan misinya kayak gitu. Ya karena Mina Shiro sendiri gak pernah pegang hal kayak pedang, bahkan pisau dapur, karena katanya dia terlalu takut buat pegang pisau dapur, bilangnya gitu. Wah, gimana ini Hoshina menyukai seseorang yang gak bisa masak guys, tapi gak apa-apa. Ya penting setia aja kalian berdua ya. Terus ya akhirnya cerita pun untuk bagaimana Hoshina bisa menjadi wakil kapten super keren seperti sekarang. Kira-kira bakalan jadi berapa chapter aku nggak tahu, kita tunggu aja lah. Semoga ya itu tadi ceritanya gak melenceng dari original story-nya ya, main story-nya. Jelas nggak bakalan melenceng juga sih, karena beriringan langsung mengikuti. Menarik, metode yang sangat menarik ini Bang Naoya Matsumoto. Semoga ada terjemahan bahasa Indonesianya, itu aja. Dan rilis berikutnya tanggal 11 Januari. Cepet banget ya. Yang Kaiju nomor 8 original, yang main story-nya aja atau original story-nya aja masih tanggal 18 loh. Menarik. Sana suka untuk chapter 1 untuk mengetahui siapa Hoshina yang sebenarnya. Kalau kalian juga tertarik sama karakter yang bernama Hoshina ini, kalian juga wajib untuk baca ya. Cuman di Mengaples by Shueisha masih tersedia bahasa Inggris doang. Jadi sambil kalian belajar bahasa Inggris aja nggak apa-apa lah, ikut baca. Itu dua. Itu aja dari sana untuk reaction chapter pertama dari Kaiju nomor 8 B-side. Sampai jumpa di chapter berikutnya dari Kaiju nomor 8 B-side ya. Kayaknya terus sana reaction sih kayaknya ini. Waduh, tambah banyak mangga yang sana reaction. Bye-bye semuanya, terima kasih buat yang udah nonton, udah like, udah subscribe. Salam plus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.